kita bisa membentuk keluarga, akhirnya kita bisa membentuk peradaban. Nah kalau semua orang itu sama dalam makna betul-betul sama, nggak ada perbedaannya, ya kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa kenal kan? Kita nggak bisa membedakan antara Pak Anam dengan Pak Muhammad, loh podo persis. Tapi gara-gara ada perbedaan kita bisa hidup, kita bisa mengenal. Oh kalau Pak Anam itu kulitnya agak hitam, orangnya agak kecil. Nah, kalau Pak Muhammad orangnya agak besar, kulitnya agak putih, bisa dikenal. Kalau ketemu, Pak Muhammad, Pak Anam kan begitu. Karena ada perbedaan. Memang orang yang tinggal di Arab dan orang yang tinggal di Nusantara ada perbedaannya. Yang dengan perbedaan itu kita bisa saling mengenal. Oh, ini orang Nusantara, kulitnya agak hitam. Oh, ini orang Arab, kulitnya agak putih, hidungnya agak mancung. Kita kayak gitu. Kita bisa mengenali. Lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling melecehkan, bukan untuk saling menistakan, tapi untuk saling mengenal, untuk membangun silaturahim satu dengan yang lain. Itu. Nah, laki-laki dan perempuan dia sama-sama manusia, tapi memang ada perbedaannya. Ya. Yang dengan perbedaan itulah kemudian kehidupan ini bisa berjalan. Nah kalau laki-laki perempuan nggak ada perbedaannya, kehidupan ini akan berhenti, nggak bisa jalan. Nah karena ada perbedaan, laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini. Laki-laki tertarik dengan perempuan, laki-laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan sel telur. Nah begitu sel sperma ketemu dengan sel telur, terjadilah yang namanya pembuahan. Jadilah generasi yang akan datang. Nah kalau seandainya nggak ada perbedaan, ya berarti sperma ketemu sperma, telur ketemu telur. Ya nggak akan ada makhluk hidup. Jadi laki-laki perempuan itu sama-sama manusia, tapi memang ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka ada hukum-hukum yang berbeda. Jadi bukan Allah diskriminatif, tapi Allah itu memberikan hukum kepada manusia sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia. Ada orang yang sudah lama hidup, dia dewasa. Ada orang yang baru lahir di dunia, maka dia anak-anak. Sama-sama manusia. Dia sama-sama manusia di hadapan Allah. Ada perbedaannya enggak? Ya ada. Nah karena ada perbedaan, maka ada perbedaan hak dan kewajiban. Maka Allah menetapkan hukum bagi orang yang sudah dewasa, maka dia menafkahi yang anak-anak. Yang anak-anak enggak wajib bekerja, tapi dia wajib menghormati orang tua. Bukan Allah diskriminatif kepada anak dan orang tua, tapi itu muncul karena adanya perbedaan yang akhirnya muncul tanggung jawab yang berbeda agar kehidupan ini bisa jalan. Nah, apa jadinya kalau anak yang baru lahir disuruh menafkahi orang tua? Wong anak yang baru lahir ngomong aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa, masa disuruh menafkahi orang tuanya yang benar aja gitu loh ya. Jadi memang adanya perbedaan itu muncul ada hukum-hukum yang berbeda. Sama-sama manusia. Laki-laki dan perempuan juga sama. Dia sama-sama manusia. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah kecuali ketakwaannya. Tapi ada hukum, ada hal-hal yang berbeda. Perempuan itu bisa mengandung, laki-laki itu tidak. Perempuan secara umum fisiknya itu agak lemah, laki-laki secara umum fisiknya itu kuat.
Laki-laki itu menghasilkan sperma, perempuan itu menghasilkan sel telur. Jadi memang secara fitrah Allah menciptakan ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan itu otomatis ada hukum-hukum yang berbeda. Justru Allah tidak adil. Kalau makhluk yang berbeda dengan spesifikasi yang berbeda tapi dikasih hukum yang sama. Justru makhluk yang berbeda itu yang memang hukumnya itu berbeda. Secara umum sama karena sama-sama manusia, hukumnya sama, tapi karena ada perbedaan, maka perbedaan itu menghasilkan hukum yang berbeda. Karena keadilannya Allah. Jadi ketika ada hukum berbeda itu bukan Allah diskriminatif, tapi justru Allah itu maha adil. Ya, yang namanya mobil sama motor sama-sama kendaraan. Karena kendaraan fungsinya apa? Fungsinya untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, sama-sama kendaraan. Tapi mobil dan motor ada spesifikasi yang berbeda. Karena ada spesifikasi yang berbeda, maka hukum untuk motor sama hukum untuk mobil itu berbeda. Yang mengendari aja berbeda, SIM-nya berbeda. Nggih Pak Polisi ya. SIM untuk yang mengendarai motor sama SIM untuk mengendarai mobil itu berbeda. Bakal begitu pemerintah diskriminatif, bukan diskriminatif. Tapi karena faktanya berbeda, maka butuh izin yang berbeda gitu. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada perbedaan diskriminatif gitu. Karena sekarang ini orang itu senang sekali ngomong diskriminatif ya. Dikit-dikit diskriminatif. Padahal memang adanya perbedaan itu mengharuskan hukum itu juga harus berbeda. Karena motor itu kapasitasnya cuma untuk 2 orang, ya cukup 2 orang. Kalau mobil itu bisa untuk 6 orang, untuk 4 orang, ya dinaiki bisa untuk 6 orang. Jangan mentang-mentang kita karena sama-sama kendaraan, jangan bawa motor, bawa mobil, ini 6 orang, ini 6 orang gitu. Biar adil, yang bawa motor disuruh memuat 6 orang, yang bawa mobil disuruh memuat 6 orang. Itu bukan adil. Adil itu memberikan sesuatu pada tempatnya. Kalau motor ya disuruh memuat maksimal 2 orang. Kalau mobil yang bisa untuk 6 orang untuk memuat 6 orang. Jadi seperti itu. Nah, laki-laki perempuan juga sama. Ada spesifikasi yang berbeda, maka di situ muncul hukum-hukum yang berbeda. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk diskriminasi, tetapi justru biar adil sesuai dengan fitrahnya. Maka ada hukum-hukum yang berbeda. Bahkan ada pakaian yang berbeda. Maka kemudian Allah menetapkan kalau bagi laki-laki auratnya itu adalah dari pusar sampai lutut, itu aurat bagi laki-laki. Sementara kalau bagi perempuan auratnya apa? Auratnya itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau begitu Allah nggak adil, Allah diskriminatif. Ya bukan, karena memang ini makhluk yang punya spesifikasi yang berbeda. Karena spesifikasi berbeda, maka penutupnya juga berbeda. Auratnya juga berbeda. Jadi kita harus melihatnya komprehensif. Jangan melihatnya hanya sepotong-sepotong gitu. Meskipun ketika Allah menetapkan hukum itu Allah tidak memaksa. Kalau mau ngikuti ya itu untuk kebaikan sendiri. Kalau nggak mau ngikuti, ya silakan. Tapi kalau ada dampak, ada problem, ya silakan dirasakan sendiri. Jadi Allah bukan diskriminasi, bukan. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bahwa seorang wanita atau wanita dalam Islam itu adalah makhluk yang sangat mulia. Kalau dalam Islam, filosofi wanita itu adalah an-nisa'u irdun yajibu ayyusona.
seorang wanita itu adalah irdun, kehormatan. Yajibu ayyusona, yang wajib untuk dihormati, yang wajib untuk dijaga. Maka dalam Islam wanita itu sangat mulia. Karena dia itu sangat mulia, maka kita melihatnya harus dengan penglihatan yang sangat mulia. Wanita itu adalah ibu kita. Wanita adalah anak kita. Wanita adalah saudara kita. Wanita adalah istri kita yang akan mengandung generasi yang akan datang. Sehingga Islam memuliakan. Ketika Islam itu memberikan ketentuan bahwa dia wajib menutup aurat, itu untuk memuliakan, bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk membeda-bedakan, tapi karena kemuliaan. Makanya di dalam Islam hukum-hukum tentang wanita dan laki-laki dan perempuan itu banyak sekali. Maka dalam Islam itu nggak boleh laki-laki itu jelalatan melihat perempuan hanya dari sisi seksualitas, enggak. Jadi wanita itu harus dilihat dengan penglihatan yang penuh dan kehormatan. Baik dia itu ibu kita atau bukan ibu kita. Kita hanya boleh menyentuh wanita yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sembarangan, enggak boleh jelalatan. Maka itulah bagian dari hukum-hukumnya Allah. Jadi dengan yang melihat wanita penuh dengan kemuliaan. Wanita itu bukan sumber uang. Sebagaimana dalam cara pandang Barat. Kalau Barat itu kan melihat segala sesuatu dianggap bernilai kalau menghasilkan duit. Kalau nggak menghasilkan duit itu nggak dianggap bernilai. Maka biar wanita itu menghasilkan duit, maka kadang-kadang dia jadi komoditas yang dijual atau menjadi komoditas untuk menjual sesuatu. Nah, dalam Islam tidak boleh begitu. Dalam Islam wanita itu adalah irdun, kehormatan. Yajibu ayyusona, yang wajib untuk dihormati. Maka ada hukum-hukum terkait dengan laki-laki, terkait dengan perempuan. Bukan untuk mendiskriminasi, tapi tadi untuk menjaga kehormatan itu. Sehingga martabat manusia itu tetap menjadi martabat yang mulia. Itulah Islam sebetulnya. Bukan mendiskriminasi dan lain sebagainya. Maka bagi laki-laki diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk menundukkan pandangan terhadap wanita. Perempuan juga sama, wanita juga sama, diminta oleh Allah untuk menggunakan menutup aurat, kemudian dia juga menundukkan pandangan. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu pandangan yang penuh dengan kehormatan, bukan pandangan yang penuh dengan pelecehan, melihat manusia hanya dari sisi seksualitas, tapi melihat manusia sebagai makhluk yang mulia. Itulah Islam sebetulnya. Makanya jangan dikit-dikit diskriminasi. Ya kalau cara pandangnya begitu, ya memang repot jadinya kan gitu. Tapi kita ngelihat sesuatu itu harus komprehensif. Maka di dalam Islam itu kayak begitu. Kita melihat wanita itu harus dengan penuh kemuliaan. Itu makanya Allah mengatakan qul lil mu'minin di dalam surat An-Nur itu ayat 30, Allah mengatakan qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farji mereka. Nah, itu perintah Allah kepada laki-laki untuk menghormati wanita, menghormati perempuan, melihat wanita dengan penuh penghormatan, bukan semata-mata objek seksualitas. Innallaha khabirum bima yasnaun, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minat, dan juga katakan kepada mukminat, itu kepada
mukmin, yaghdudna min absarihinna, agar mereka juga menjaga pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan agar mereka menjaga farji mereka, menjaga kehormatan mereka. Jadi dalam Islam itu begitu. Laki-laki dan perempuan itu diposisikan dalam posisi yang terhormat. Nah, salah satunya untuk menjaga kehormatan itu adalah dengan pakaian dan menutup aurat. Jadi aurat itu bukan diskriminasi, tapi aurat itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Itu cara pandangnya begitu Islam itu. Itu makanya Islam itu bukan diskriminasi. Gitu. Tapi kita harus, makanya bagi seorang muslimat, bagi seorang mukminah yang dia itu menggunakan baju menutup aurat, itu harus bangga. Inilah baju kehormatan. Sehingga orang menilai kita bukan dari sisi seksualitas, tapi menilai kita dari sisi kemanusiaan kita sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pakaian yang berbeda. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna, hendaknya wanita-wanita itu tidak menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka, illa ma dhuhara minha, kecuali apa yang tampak darinya, yaitu perhiasan, itu wajah dan telapak tangan. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menjulurkan, yadribna bi khumurihinna, khimar-khimar mereka. Nah, ini memang apa itu khumur? Khumur itu jamak dari kata khimar. Khimar jamaknya khumur. Nah, apa itu khimar? Apa itu khumur? Khumur atau khimar itu adalah pakaian yang menutup kepala sampai menjulur ke dada. Itu namanya khimar atau khumur. Nah, kalau orang Indonesia sering menyebutnya sebagai kerudung atau tudung. Jadi sebetulnya dalam Islam ini tuh bukan jilbab ya yang menutup kepala ini. Tapi yang menutup kepala ini namanya itu khimar atau khumur jamaknya, tudung. Ala juzubihinna, sampai menutup jaib. Jaib itu apa? Jaib itu adalah kantong ini loh. Jaib itu kantong. Makanya memang untuk memahami Al-Quran itu kita butuh bahasa Arab saat Quran diturunkan ya. Jadi makanya Imam Syafi'i itu ketika ingin belajar tentang bahasa Arab Quran, beliau datang ke orang-orang pedalaman yang memang bahasa Arabnya itu belum mengalami akulturasi atau kontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ini khimar, itu khumur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wanisail mu'minin, dan juga anak-anak perempuannya orang Islam, yudnina, hendaknya mereka menjulurkan, alahinna, bagi mereka, min jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Nah kalau jilbab itu apa? Nah, jilbab itu beda dengan kerudung kalau dalam bahasa Quran itu. Kalau ini namanya itu khimar atau khumur. Nah kalau jilbab itu apa? Nah kalau jilbab itu sebetulnya adalah pakaian panjang yang dipakai dari pundak sampai kaki. Itu namanya jilbab. Jamaknya jalabib. Jadi jilbab jamaknya jalabib. Nah jadi kalau orang-orang itu pakai kerudung itu belum pakai jilbab sebetulnya. Itu baru pakai khimar. Belum pakai jilbab. Kalau jilbab itu yang mana? Yang tadi itu. Pakaian yang menjulur itu. Nah, itu namanya jalabib, jamaknya mufradnya namanya jilbab. Sehingga memang Allah menentukan pakaian untuk apa? Untuk kehormatan,
bukan untuk diskriminasi, bukan untuk merendahkan, tapi untuk menghormati. Makanya Islam itu tadi, filosofi dalam Islam wanita itu adalah irdun yajibu ayyusona. Jadi dia itu adalah kehormatan yang wajib untuk dijaga. Makanya kita semuanya bapak-bapak ya laki-laki, jadi melihat wanita itu harus penuh dengan kehormatan. Jadi jangan melihatnya hanya dari sisi seksualitas. Kemudian ibu-ibu juga sama. Jenengan itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka muliakanlah diri kalian. Jangan merendahkan sesuatu yang sudah dimuliakan oleh Allah. Dan gimana caranya memuliakan diri? Ya salah satunya dengan menutup aurat itu. Itulah bagian dari memuliakan. Nah, memang cara pandang ini, filosofi ini memang agak beda dengan filosofinya orang barat ya. Yang memang dia itu melihat segala sesuatu kadang-kadang itu menurut saya itu sangat naif. Jadi, karena konsep equality, konsep persamaan, karena manusia itu sama-sama manusia, ya semuanya sama, pakaiannya sama, kerjaannya sama, makanannya sama, ya nggak bisa begitu, ya lucu jadinya. Ya memang betul, manusia itu equal, manusia itu sama. Tapi bagaimanapun itu ada perbedaan. Nah karena ada perbedaan, maka hukumnya juga berbeda. Manusia itu sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi memang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, faktanya begitu. Nah karena faktanya begitu, maka ada hukum yang berbeda. Yang kaya wajib zakat, yang miskin menerima zakat, gitu. Kan nggak lucu kalau yang miskin diwajibkan zakat, yang kaya malah menerima. Ya lucu, kebalik itu namanya. Tapi kan kita inginnya equality, ingin persamaan. Iya sama, tapi nggak bisa begitu. Ya. Karena manusia itu ya memang begitu. Jadi memang ada persamaan, sama-sama manusia yang wajib kita hormati, tapi bagaimanapun ada perbedaan-perbedaan, yang perbedaan itu juga menentukan hukum yang berbeda, kan gitu. Bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk memuliakan, biar kehidupan ini berjalan. Dan ketika Islam itu datang, adanya laki-laki, adanya perempuan, maka sebetulnya Islam itu untuk apa? Agar kita itu tadi Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita ini merasa tentram di dalam hidup. Makanya Allah menciptakan ada mawaddah dan ada rahmah. Makanya hidup itu begitu. Ketika ada mawaddah, ada rahmah, maka akan menjadi sakinah, akan muncul ketenangan. Nah apa itu mawaddah? Kalau mawaddah itu rasa cinta. Dan rasa cinta itu alamiah. Itu bagian dari anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi ada wanita yang cantik, ada laki-laki yang ganteng. Akhirnya muncul rasa cinta, rasa seneng. Karena fisiknya. Gitu. Nah kemudian setelah itu akhirnya dia bertemu untuk membentuk sebuah hubungan. Nah kemudian Allah mengatakan kemudian akhirnya mereka saling bekerja sama, saling membantu. Nak kesel jadi pijeti, dikeke kopi, nade duit diwehke, saling melayani, muncullah yang namanya rasa rahmah, kasih sayang. Nah kalau sayang itu sudah nggak ada hubungannya dengan fisik, ganteng atau nggak ganteng. Udah nggak ada hubungannya atletis atau nggak atletis, tapi yang muncul tuh rasa sayang. Eman, saake dia itu sing ngrumati anak-anakku, saake sing mijeti aku, saake sing gawe kopi aku. Jadi akhirnya muncul rasa sayang di situ. Saake gitu. Seperti orang tua kepada anaknya itu rasa sayang. Dieman-eman. Diseneni kadang-kadang.
Tapi nyeneni ini bukan karena amarah, tapi nyeneni ini karena sayang. Jadi kalau kita melihat anak kita naik motor banter-banter kan diseneni kan? Seneni tapi bukan karena marah, tapi karena sayang. Nang, ojo banter-banter, bahaya itu. Gitu loh ya. Bukan karena marah, tapi karena sayang. Nah, inilah sebetulnya masyarakat dalam Islam. Nah, filosofi ini yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang yang punya sudut pandang berbeda tentang kehidupan. Termasuk teman saya yang ateis nggak bisa memahami fakta ini. Tapi fakta ini perlu dijelaskan. Dijelaskan dengan lesan, tapi juga perlu dijelaskan dengan tindakan. Dengan cara apa? Dengan cara yang bapak-bapak itu sayang kepada istri-istrinya. Menafkahi sebaik-baiknya. Itulah cara dakwah yang terbaik. Nah, kalau jenengan punya keluarga, punya istri disia-siakan, itu bukan hanya dosa kepada istri, tapi jenengan juga sedang menghancurkan dakwah. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim, orang-orang barat itu melihat Islam itu dari jenengan. Mereka kan gak baca Quran. Mereka gak baca hadis. Terus dari mana mereka tahu Islam? Mereka tahu Islam itu dari kita. Jadi kalau kita kepada istri kita semena-mena, kita berlaku kasar, maka mereka hilang respect, bukan kepada kita, tapi kepada Islam. Jadi ketika jenengan itu membangun keluarga dengan baik, ketika jenengan itu menghormati seorang wanita, ketika jenengan itu membina keluarga dengan baik, maka sebetulnya tanpa jenengan sadari, jenengan itu sedang berdakwah, mendakwahkan Islam. Ini yang harus kita pahami. Jadi keluarga itu bukan masalah keluarga, tapi itu juga bagian dari dakwah gitu. Paham ya? Gitu. Makanya kalau seorang wanita misalnya dia pakai baju yang panjang yang menutup aurat misalnya, terus dia mengatakan kepada orang-orang barat, loh saya itu bangga pakai ini, saya merasa mulia dengan ini, itu dakwah yang luar biasa sebetulnya. Nah ini ya, maka ini tanggung jawab kita sebetulnya untuk mendakwakan Islam kepada sesama manusia. Bukan karena kita ingin merendahkan mereka, tapi mendakwakan Islam ini bagian dari mengajak kepada kemuliaan kepada seluruh umat manusia. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Monggo seandainya ada yang mau ditambahkan, kita suruk jam berapa nggih? Hampir nggih. Monggo silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tadi belum dijelaskan masalah saya punya teman sejak ya kecil ya, sekarang itu fisiknya memang laki-laki, tapi dia jiwanya memang wanita. Jadi dia sangat lembut sekarang. Sekarang pekerjaannya hanya salon gitu. Itu tapi dia alhamdulillah sampai dia sholat. Ya sholat tapi dia jamaah di laki-laki. Nah terus dia hanya sering mengeluh, Dok. Allah itu tidak adil. Mengapa saya dengan wanita tidak tertarik? Nyun sewu niki dia tidak bisa ereksi. Nyun sewu nih. Dia pun hanya dengan laki-laki pun ya biasa-biasa, dia tidak, karena dia sholat dia tidak tertarik dengan laki karena dia memang sholat. Tapi dia memang lebih condong ke suka dengan laki, tapi dia membatasi, memang dia tahu hukumnya gitu. Nah ini bagaimana itu dengan orang seperti ini? Dan ini tidak satu orang dua orang loh, ini banyak yang kita ketahui. Demikian untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini kan punya free will, kebebasan.
Ya, kenapa sekarang ini saya harus dibatasi seperti tadi yang katakan penanya pertama tadi itu. Yang penting kan akramakum indallah atqakum. Kalau dia itu adalah yang tadi diilustrasikan tetap taat kepada Allah, itu kan lebih mulia. Bagaimana kita menghadapi pendapat-pendapat yang sekarang ini memang dikemas, yaitu dengan bahasa hak asasi yang mengakibatkan kita ini sepertinya itu terbelenggu dengan hal-hal seperti ini. Makasih. Cukup nggih? Oh, masih ada? Nggih, monggo satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz kan bilang untuk wanita itu kan ada aurat tertentu. Sedangkan yang saya pelajari itu kan ada 4 mazhab itu kan. Dari 4 mazhab itu 3-nya itu auratnya hanya tangan. Jadi wajah tetap di niqab. Hanya Imam Hanafi kalau nggak salah yang dia auratnya wajah sama tangan. Sedangkan kita di Indonesia ini kan mayoritas mengakunya kan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kenyataan untuk aurat wanita itu kita pakai mazhab Imam Hanafi. Itu bagaimana sejarahnya ketika di Indonesia atau Nusantara dengan mazhab Imam Syafi'i tapi dalam hukum aurat ikut Imam Hanafi. Matur suwun. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Cukup nggih? Cukup nggih. Matur suwun. Yang pertama gini. Jadi memang Allah itu menciptakan manusia itu kalau tidak laki-laki ya perempuan. Tidak ada yang setengah laki-laki atau setengah perempuan, itu enggak ada. Bahkan kalau kita lihat sampai level genetika, sampai gen itu begitu. Jadi nanti itu ada yang tipe X dan tipe Y. Jadi sampai level genetika itu begitu. Jadi level besar sampai genetika itu begitu. Jadi kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah kemudian memang lingkungan itu membentuk. Lingkungan itu membentuk. Jadi ketika seorang laki-laki dia itu setiap saat berada di lingkungan perempuan, maka dia akan menjadi girly, menjadi seperti gemulai layaknya seorang perempuan. Sebaliknya seorang perempuan yang dia itu berada di lingkungan laki-laki dalam waktu yang lama terus menerus, maka dia itu juga akan menjadi orang yang seperti itu. Itu dibentuk oleh lingkungan gitu. Sebenarnya berbeda. Seperti macan sama harimau. Macan ya macan, harimau ya harimau. Tapi ketika macan itu dididik dan berada di lingkungan ketika macan di lingkungan kucing, ya dia akan tumbuh layaknya kucing. Sebaliknya kucing yang dia itu dari kecil sampai dewasa tumbuh di lingkungan harimau, kucing itu juga akan layaknya harimau. Jadi sebetulnya secara fitrah laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Tapi lingkungan yang kadang-kadang membuatnya seperti itu. Jadi orang itu mau jadi tegas, mau jadi lembek, itu juga lingkungan yang menentukan. Contohnya kayak begini. Ini lucu-lucunan saja. Jadi kan kalau di rumah sama istri. Kalau jenengan seandainya pakai baju laki-laki, jenengan kan jalannya kan tegak kan? Coba kalau misalnya istri bercanda atau tolong pakai apa istilahnya itu bajunya perempuan itu? Pakai daster saya, misalnya bercanda gitu. Misalnya istri kita bercanda, tolong pakai daster saya dipakai, itu lucu-lucuan, mumpung di dalam rumah gitu. Saya pengen Abi pakai daster. Kira-kira setelah jenengan pakai daster lalu berjalan, kira-kira jalannya gimana? Kira-kira jalannya kan berbeda kan? Untuk lucu-lucuan di rumah misalnya begitu loh. Pernah nggak pakai daster? Ya kalau di rumah nggak apa-apa kayak lucu-lucuan sama istri misalnya gitu. Jadi kan jalannya akan berbeda, akan seakan-akan niru seorang perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena pakaian yang kita pakai pakaian perempuan gitu. Seperti anak saya. Anak saya dulu itu ketika dia kecil pakai baju Superman, ketika jalan gimana? Jalannya gini tangannya gitu. Kayak Superman.
Nah itu kalau terjadi dalam waktu yang lama, maka dia akan jadi seperti itu nanti itu. Nah maka sebetulnya laki-laki dan perempuan itu berbeda sebetulnya. Tapi kenapa sekarang ini banyak fenomena seperti gay dan lain sebagainya? Karena lingkungan yang membuat seperti itu. Lingkungan sebetulnya, lingkungan yang membuat seperti itu. Gitu. Makanya dulu waktu kita kecil ya, gay itu kan sedikit sekali kan, gay. Sedikit sekali. Kenapa? Karena lingkungannya membentuk seperti itu. Zaman sekarang gay itu kan banyak sekali. Kenapa? Karena lingkungannya membentuk yang seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu memang makhluk yang berbeda. Tapi ketika tadi itu kita berada di lingkungan yang seperti itu, maka akan terbentuk seperti itu. Ya ketika kita itu temannya, makanya dalam Islam itu laki-laki mestinya itu berada di jamaah laki-laki. Perempuan mestinya berada di jamaah perempuan. Gitu. Mereka tidak saling bertemu kecuali pertemuan yang memang diizinkan oleh Allah di tempat umum. Ya misalnya ketika sekolah, ketika belanja, ya kan itu kan di tempat yang umum. Ya maka di situ nyambur laki-laki dan perempuan tidak masalah. Memang saat ini itu masalah lingkungan. Jadi lingkungan kita itu sudah mengalami perubahan ya, seperti itu. Tapi hakikatnya laki-laki dan perempuan itu tetap berbeda. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi ketika laki-laki itu tadi dia itu sering berada di lingkungan perempuan, dia akan jadi girly. Apalagi kalau dia kerjanya di salon. Ya akhirnya jadi seperti gemulai seperti itu. Maka untuk bisa berubah, maka kerjaannya harus berubah dia. Gitu. Maka ketika dia itu kerja jadi kuli akan jadi strong nanti insya Allah begitu ya. Makanya pekerjaan itu penting begitu. Pekerjaan lingkungan itu penting. Termasuk ketika kita nyekolahkan anak, kita harus mencarikan lingkungan yang, makanya Islam itu mewanti-wanti kalau bikin rumah, kalau menyekolahkan anak itu di lingkungan yang baik. Kenapa? Karena orang itu akan dibentuk oleh lingkungannya gitu. Oleh lingkungan. Baik lingkungan kecil atau lingkungan besar, lingkungan besarnya gitu. Saya kira itu, okay. Kemudian Allah itu tidak adil. Allah itu maha adil. Cuma kita saja yang kadang-kadang tadi itu salah dalam menangkap esensi. Makanya kan orang kadang-kadang begini. Orang-orang itu kadang-kadang kan Allah ada ciptakan yang kaya, ada ciptakan yang miskin kan begitu ya. Yang miskin berpikir Allah tuh nggak adil menciptakan saya jadi orang miskin. Nah itu perasaan yang muncul. Tapi sebetulnya Allah tuh maha adil. Allah tuh maha adil. Cuma perasaan itu muncul ya karena tadi itu. Karena kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Makanya justru perasaan, jadi ketika kita itu merasa Allah tuh nggak adil, nah itulah sebetulnya hilang rasa bahagia dari kita. Tapi kalau kita tuh berpikir Allah itu maha adil dan saya mendapatkan apa yang terbaik, maka akan muncul rasa bahagia sebetulnya. Makanya memang bahagia itu ya terletak pada diri kita sendiri. Kalau kita merasa saya ini Allah tuh nggak adil kepada saya, maka pada saat itulah kita menjadi makhluk yang paling menderita di dunia ini. Makanya jangan jadi makhluk yang menderita, jadilah makhluk yang berbahagia. Caranya gimana? Caranya dengan pandai bersyukur. Nah, sekali kita mengatakan Allah tidak adil, maka selama itu pula kita akan merasa sangat sebagai makhluk yang paling menderita, sebagai makhluk yang paling merana, sebagai makhluk yang paling menyedihkan gitu. Makanya kita nggak boleh berpikir seperti itu. Ya. Yang kedua kemudian tentang hak asasi manusia. Jadi memang saat ini itu sebetulnya setiap manusia itu mempunyai hak. Ada hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia, namanya hak asasi manusia. Jadi manusia itu punya hak. Laki-laki punya hak, wanita punya hak, orang tua punya hak, anak-anak punya hak.
Setiap manusia punya hak yang paling mendasar. Nah, tapi istilah HAM, hak asasi manusia yang diproduksi oleh Barat, itu sebetulnya adalah komoditas politik. Betul bahwa manusia punya hak, tapi istilah HAM sendiri itu adalah komoditas politik yang dipakai oleh peradaban tertentu untuk menekan yang lain. Misalnya Amerika itu kadang-kadang dia bisa mengatakan, karena Anda itu melanggar hak asasi manusia, maka kami mengambil kebijakan ini gitu. Itu udah politik sebetulnya. Tapi menggunakan istilah HAM itu. Makanya istilah hak asasi kadang-kadang itu menjadi alat untuk menekan. Bahkan termasuk menjadi alat untuk deislamisasi kadang-kadang. Gitu. Nah, ini yang perlu kita fahami gitu ya. Nah, kemudian dalam Islam orang yang kadang-kadang kan orang berpikir begini, oh ya, meskipun saya itu girly, meskipun saya itu gemulai, ini laki-laki ya, tapi kan saya masih sholat. Anda nggak usah merasa paling mulia di sisi Allah, gitu. Karena yang saya sholat itu, nah ini kadang-kadang seperti itu. Nah, kita tuh kadang-kadang sering salah memahami apa itu kata takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah orang yang baik hatinya, orang yang baik perbuatannya. Hatinya itu manut, nurut, nerimo dengan apa yang diputuskan Allah. Kemudian perbuatannya ngikuti apa yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang namanya takwa gitu. Jadi kalau seorang laki-laki dia macak seperti perempuan, itu namanya bukan takwa pada saat itu. Paham ya? Loh, saya buka aurat gak apa-apa, tapi kan saya kan takwa. Loh, ketika kita buka aurat sebetulnya itu hilang rasa takwa di diri kita. Kenapa? Karena di saat itu kita itu gak nurut kepada Allah. Jadi sebetulnya itu jadi takwa itu seperti itu. Takwa itu adalah nurut Allah. Ketika kita tuh nggak nurut syariatnya Allah, sebetulnya itu hilang rasa takwa pada saat itu minimal. Meskipun bisa jadi di saat yang lain muncul rasa takwa lagi. Tapi di saat itu nggak ada nggak takwa itu hilang sebetulnya. Nah kadang-kadang orang kan sering begitu. Ya dia G nggak apa-apa, yang penting kan takwa. Loh, ketika dia jadi G, takwa itu hilang sebetulnya. Gitu. Ya, saya korupsi itu nggak apa-apa, yang penting kan saya masih sholat. Ketika kita korupsi, takwa itu hilang sebetulnya pada saat itu. Ya, saya riba nggak apa-apa, yang penting kan saya masih sholat. Loh, ketika kita riba, takwa itu hilang pada saat itu. Nah ini yang perlu kita pahami sebetulnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi alat untuk diplomasi ya. Kemudian yang ketiga tentang aurat. Memang ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan masalah aurat, masalah wajah. Apakah wajah itu termasuk aurat atau tidak? Tapi menurut jumhurul ulama, wajah itu tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutup niqab gitu. Tapi memang ada ulama-ulama yang punya pemahaman bahwa wajah itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup dengan niqab. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, wajah itu tidak masuk aurat sehingga dia tidak wajib ditutup niqab. Cuma kalau kita lihat memang yang wajib untuk menutup wajah niqab itu adalah untuk istri-istri Nabi. Jadi kalau istri Nabi itu wajib untuk menutup niqab, itu hukum khusus untuk istri-istri Nabi. Kalau selain istri Nabi, maka wajah itu tidak wajib ditutup. Tapi kalau seandainya ditutup, maka itu tidak masalah. Nah, kalau Imam Syafi'i sendiri, nah sepanjang yang saya pahami, Imam Syafi'i itu memang punya pemahaman mazhab Syafi'i itu wajah termasuk yang wajib ditutup. Jika Imam Syafi'i termasuk yang punya pemahaman niqab itu harus dipakai gitu. Kalau mazhab Syafi'i.
Tapi kalau ashabus Syafi'i, beberapa ulama di kalangan Syafi'iyah memang ada yang punya pemahaman berbeda. Nah, makanya kalau seandainya ada orang pakai niqab ya kita nggak usah alergi, okay? Nah, itu justru dia itu mengamalkan sesuatu yang dipahami dari ajaran Islam. Tapi kalau seandainya nggak pakai niqab juga tidak dosa, karena itu tidak sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam. Yang penting kita saling menghormati. Nah, kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita itu bertemu dengan orang-orang yang nggak nutup aurat gimana? Ya, kita punya kewajiban untuk menasihati, punya kewajiban untuk mendakwai, tapi kan bagaimanapun juga kita tetap nggak boleh memaksa. Ya itu ya urusan dia. Cuma kita sebagai rasa sayang kita kepada sesama, ya kita wajib untuk dakwah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara ngancam-ngancam, tapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau masalah sejarah nanti di lain waktu. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya